Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok TI29 akan mempresentasikan tugas mata kuliah biologi tentang ergonomi tempat kerja untuk meningkatkan efisien dan kenyamanan. Berikut adalah nama anggota kelompok kami. Pendahuluan, apa itu ergonomi? Ergonomi adalah suatu aturan atau norma dalam sistem kerja yang membahas tentang optimalisasi fungsi manusia terhadap aktivitas yang dilakukan. Secara umum, ergonomi membicarakan masalah-masalah hubungan atau keserasian antara manusia atau pekerjaan dengan tugas-tugas dan pekerjaannya, serta desain dari objek yang digunakan. Pengalaman menunjukkan bahwa setiap aktivitas atau pekerjaan yang dilakukan, apabila tidak dilakukan secara ergonomis, akan mengakibatkan ketidaknyamanan, biaya tinggi, kecelakaan, dan penyakit akibat kerja meningkat. Performasi menurun yang berakibat pada penurunan efisien dan daya kerja atau produktivitas kerja. Menurut Tarwaka Solihul H.A. Bahri, Lilik Sujaeng 2024. Kemampuan kerja. Setiap orang memiliki kelebihan dan kekurangan yang memengaruhi kemampuan individu dan dapat dipengaruhi sebagai hal-hal berikut ini. 1. Kapasitas pribadi mencakup usia, jenis kelamin, antropometri, pendidikan, pengalaman, status sosial, agama, kesehatan, dan faktor tenaga kerja lainnya. 2. Kemampuan fisiologis mencakup daya tahan jantung, otot, panca indera, dan faktor organ tubuh lainnya. 3. Kemampuan psikologis mencakup kemampuan mental, waktu, reaksi, adaptasi, stabilitas emosi, dan faktor psikologis lainnya. 4. Kemampuan biomekanik terkait kapasitas dan daya tahan sendi. Tuntutan tugas. Tuntutan tugas pekerjaan atau aktivitas dapat ditentukan oleh beberapa faktor berikut ini. 1. Karakteristik tugas dan material ditentukan oleh peralatan. 2. Karakteristik organisasi terkait jam kerja dan istirahat. 3. Karakteristik lingkungan terkait suhu, kelembapan, bising, getaran, penerangan, sosio-budaya, norma, dan pencemar. Performansi kerja tergantung pada rasio tuntutan tugas dan kemampuan individu. Berikut ini gambaran keterkaitan performansi kerja dengan tuntutan tugas dan kemampuan kerja. Kemampuan kerja. 1. Jika rasio tuntutan tugas melebihi kemampuan, akan muncul ketidaknyamanan, overstress, dan penyakit. Apabila tuntutan tugas rendah, akan terjadi kebosanan dan tidak produktif. 3. Keseimbangan antara tuntutan tugas dan kemampuan menghasilkan performansi kerja optimal. Beban kerja. Beban kerja adalah volume pekerjaan yang dibebankan kepada tenaga kerja, baik berupa fisik maupun mental, dan menjadi tanggung jawabnya. Setiap pekerjaan memiliki beban bagi pelakunya, yang dapat berupa beban fisik, mental, atau sosial. Pekerja berat, seperti pelabuhan, lebih memikul beban fisik, sementara pengusaha menghadapi beban mental yang lebih berat, dan petugas sosial menghadapi beban sosial. Setiap tenaga kerja memiliki kemampuan tersendiri untuk menangani beban tersebut. Penting untuk menempatkan tenaga kerja yang sesuai dengan jenis pekerjaan mereka agar beban terasa optimal. Tubuh manusia dirancang untuk aktivitas sehari-hari, dan beban kerja harus seimbang dengan kemampuan fisik dan kognitif individu. Hubungan antara beban kerja dan kapasitas kerja dipengaruhi oleh berbagai faktor internal dan eksternal. Kapasitas kerja. Untuk mencapai tujuan ergonomi, perlu ada kesesuaian antara pekerja dan pekerjaan agar pekerja dapat bekerja sesuai kemampuan. Kemampuan dan keterbatasan manusia dipengaruhi oleh faktor seperti usia, jenis kelamin, dan pendidikan.
Kapasitas kerja seseorang dipengaruhi oleh karakteristik individu. 1. Umur. Umur seseorang berhubungan langsung dengan kapasitas fisik mencapai puncaknya di usia 25 tahun. Setelah itu, kekuatan otot dan kemampuan sensoris motoris menurun seiring bertambahnya usia. Penyusutan tersebut mempengaruhi kemampuan kerja fisik dan fungsi tubuh secara keseluruhan. Pengaruh umur penting untuk diperhatikan dalam pemberian pekerjaan. Kedua, jenis kelamin. Secara umum, wanita memiliki kekuatan fisik 2:3 dari laki-laki, tetapi lebih teliti dalam hal tertentu. Pembagian tugas harus disesuaikan dengan kemampuan dan keterbatasan masing-masing. 3. Antropometri. Antropometri melibatkan ukuran tubuh pekerja yang penting untuk desain pekerja dan alat. Data ini memengaruhi sikap kerja, kelelahan, kemampuan, dan produktivitas. Selain itu, antropometri juga berperan dalam seleksi tenaga kerja seperti orang gemuk tidak cocok untuk pekerjaan di suhu tinggi atau yang butuh kelincahan. 4. Status kesehatan dan nutrisi berhubungan. Status kesehatan dan nutrisi berhubungan erat dari memengaruhi produktivitas kerja, energi yang cukup dibutuhkan untuk menjalankan pekerjaan, dan keseimbangan antara asupan dan pengeluaran energi sangat penting. Nutrisi yang baik harus didukung dengan kesehatan tubuh untuk pencernaan dan distribusi yang efektif. Kelelahan kerja. Kelelahan adalah bentuk pelindungan tubuh yang membantu pemulihan setelah istirahat. Ini berbeda untuk setiap orang, tetapi berhubungan dengan kehilangan efisiensi dan penurunan kapasitas kerja. 1. Kelelahan tinggi dapat membuat seorang tidak mampu bekerja dan bisa menyebabkan tidur mendadak. 2. Kelelahan dapat dibagi menjadi dua jenis, kelelahan otot dan kelelahan umum. Untuk kelelahan otot, nyeri atau tremor otot. Untuk kelelahan umum, berkurangnya kemauan untuk bekerja. 3. Penyebab kelelahan dapat berasal dari faktor internal, usia, jenis kelamin, gizi, kesehatan, dan kondisi mental. Dan faktor eksternal, beban kerja, masa kerja, dan lingkungan. Beban kerja yang berlebihan dan lingkungan kerja yang tidak nyaman dapat mempercepat kelelahan, khususnya kelelahan kronis. Kesehatan dan produktivitas kerja. Produktivitas kerja adalah kemampuan individu atau kelompok untuk meningkatkan hasil produksi dari waktu ke waktu. Faktor penting adalah kondisi kesehatan individu. Kondisi-kondisi kesehatan yang menyebabkan rendahnya produktivitas kerja antara lain dapat diuraikan berikut ini. Sumamur 2013. 1. Penyakit umum. Penyakit umum yang paling banyak ditemukan yaitu penyakit infeksi, endemik, dan parasit. 2. Lingkungan kerja. Lingkungan kerja yang tidak baik seringkali kurang membantu produktivitas secara optimal. 3. Aspek psikologi kerja yang tidak mendukung kenyamanan suasana kerja sehingga menurunkan produktivitas kerja. 4. Kesejahteraan tenaga kerja yang kurang karena upah yang masih rendah. 5. Fasilitas kesehatan yang belum memadai. Kesimpulan, pentingnya peran konsep ergonomi di dalam lingkungan kerja untuk meningkatkan produktivitas karyawan. Melalui tinjauan pustaka dari berbagai jurnal terpercaya, ditemukan bahwa penerapan ergonomi yang baik di tempat kerja dapat signifikan mempengaruhi kenyamanan, kesehatan, dan kesejahteraan karyawan. Ergonomi mencakup berbagai aspek melalui dari desain peralatan kerja yang sesuai, penataan ruang kerja yang optimal sehingga pencahayaan yang memadai. Ergonomi membantu mengurangi resiko kerja, terutama masalah muskuloskeletal yang seringkali disebabkan oleh postur kerja yang tidak tepat dan lingkungan kerja yang kurang nyaman. Selain itu, dengan lingkungan kerja yang ergonomis, karyawan cenderung merasa lebih puas, nyaman, dan termotivasi yang pada gilirannya meningkatkan produktivitas dan kreativitas mereka. Mungkin cukup sekian dari kami, kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.